Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya, khususnya siswa-siswi kelas 11 MAN 1 Kota Jambi. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang menentukan titik optimum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan penjelasannya berikut ini. Oke, sebelum kita bahas contoh pertama ini, teman-teman harus tahu dulu bagaimana langkah-langkah menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Langkah pertama, tentukan dulu DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya, seperti yang sudah saya jelaskan di video pertama. Yang kedua, tentukan koordinat titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Misalnya DHP-nya sebelah sini, maka titik pojoknya ini koordinatnya berapa aja. Ya, semua titik pojoknya atau titik ekstrimnya. Kemudian langkah ketiga, substitusikan semua titik pojok, koordinat titik pojok ke fungsi objektif. Ya, di soal biasanya diketahui fungsi objektifnya. Seperti ini fungsi objektif atau fungsi sasaran. Jika yang ditanyakan nilai maksimum, ambil nilai terbesar. Jika yang ditanyakan adalah nilai minimum, ambil nilai terkecil. Oke, biar lebih jelas kita coba aja bahas soal ini. Nah, untuk soal ini yang ditanyakan adalah nilai maksimum fx, y sama dengan 3x tambah 4y. Ini fungsi objektifnya di daerah yang diarsir. Ini daerah yang diarsir adalah himpunan penyelesaian, daerah himpunan penyelesaian. Untuk soal nomor 1, kita tidak perlu membuat daerah himpunan penyelesaian karena di soal DHP-nya sudah diketahui. Nah, kita langsung ke langkah kedua, yaitu menentukan koordinat titik pojoknya. Titik sini adalah 0,0 kan koordinatnya. Ini X-nya 1, Y-nya 0, berarti 1,0. Yang sebelah sini X-nya 0, Y-nya 1, berarti 0,1. Nah, yang sebelah sini ini belum diketahui. Ya, yang sebelah sini ini titiknya belum diketahui. Ini kita sebut aja misalnya titik A. Ini harus kalian cari dulu koordinatnya. Cara nyarinya, titik A ini adalah titik potong antara garis sebelah sini ya dan garis sebelah sini. Oke. Nah, nyari titik potong otomatis kalian harus tahu dulu persamaan semua garis ini, kedua garis ini. Nah, cara nyari persamaan garisnya kita gunakan cara yang kemarin kita pelajari di video pertama. Misalkan suatu garis lurus memotong sumbu Y di titik A dan memotong sumbu X di titik B, maka persamaan garis ini adalah titik potong sumbu Y atau A ini dia menjadi koefisien X, menjadi AX, ditambah titik potong sumbu X menjadi koefisien Y, tambah BY sama dengan kalikan titik potongnya A kalikan dengan B, AB, ini konstantanya. Contoh yang sebelah sini ya, garis ini memotong sumbu Y di 2, berarti 2 ini menjadi koefisien X, 2X, ditambah memotong sumbu X di 1, berarti 1 ini menjadi koefisien Y, ditambah 1Y, sama dengan kalikan 2 kali 1, 2. Oke, nah garis ini kita udah dapat. Sekarang garis sebelah sini nih. Garis sebelah sini memotong Y di 1, berarti 1X, ya enggak? Satunya menjadi koefisien X. Memotong sumbu X di 3, 3 ini menjadi koefisien Y, berarti plus 3Y, sama dengan kalikan 1 kali 3, 3. Nah, sekarang kita akan mencari koordinat titik potongnya, titik A, dengan cara eliminasi aja persamaan garis pertama dengan persamaan garis kedua. Kita eliminasi 2X tambah Y sama dengan 2, kemudian X tambah 3Y sama dengan 3. Ini kita eliminasi. Cara mengeliminasi, samakan koefisien salah satu variabel. Misal saya akan mengeliminasi Y, berarti koefisien Y ini harus sama.
Ini 3, yang ini kita jadikan 3. Caranya kita kali 3 biar koefisiennya sama. Yang ini tetap berarti kita kali 1. Yang sebelah sini kita kali 2 semua, 2x kita kali 3 semua, 2x kali 3 jadi 6x. Y kali 3 tambah 3y sama dengan 2 kali 3 6. Yang sebelah sini kali 1 berarti nggak berubah ya. X tambah 3y sama dengan 3. Nah sekarang kita eliminasi, kita kurangi. 6x dikurangi x berarti 5x. 3y dikurangi 3y kan habis. 6 dikurangi 3 3. Dari sini kita dapat berarti x-nya berapa? 3 dibagi 5, x-nya 3/5. Oke. Nah, kita udah dapat x-nya, absisnya. Sekarang kita nyari nilai y-nya. Nyari nilai y kita pakai substitusi aja. Lihat persamaan sini, ya. 2x tambah y kan sama dengan 2. Persamaan garis pertama. Jadi y itu sama aja dengan 2 dikurangi 2x. X-nya tadi kita udah dapat, masukkan ke sini. Jadi y sama dengan 2 dikurangi 2 kali x-nya 3/5. Sama dengan 2 dikurangi 6/5. Nah 2 ini kita jadikan per 5. 2 ini berapa dibagi 5? 10 dibagi 5 kan. Jadi 2 nya bisa kita jadikan 10/5. 10 dibagi 5 kan 2, ya enggak? Dikurangi 6/5. Nah kalau penyebutnya udah sama bisa kita kurangi. 10 dikurangi 6 4/5. Nah y nya adalah 4/5. Koordinat itu x, y ya. Koordinat itu x, y. X nya tadi berapa? 3/5, koma y nya 4/5. Nah kita udah dapat. Oke. Nah semua koordinatnya udah ada. 0,0, 1,0, 3/5, 4/5, ini 0,1. Sekarang kita substitusi. Langkah ketiga, substitusi semua titik pojok, koordinat titik pojok ini ke fungsi tujuan. Ya. Ini saya hapus aja dulu ya. Kita hapus bagian ini. Nah, fungsi tujuannya fx, y sama dengan 3x tambah 4y. Kita cari yang sebelah sini dulu teman-teman. Ini berapa koordinatnya? 0,0. Jadi kita cari f 0,0. Berarti ganti x nya dengan 0, ganti y nya dengan 0. Jadi 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 sama dengan 3 kali 0 kan 0. Ditambah 4 kali 0, 0. 0 tambah 0 jelas 0. Ini f 0,0. Yang sebelah sini ini x nya 1, y nya 0, 1,0. Kita cari f 1,0. Ganti x nya dengan 1, ganti y nya dengan 0. Jadi 3 kali 1 ditambah 4 kali 0 sama dengan 3 kali 1, 3 ditambah 4 kali 0, 0 sama dengan 3 tambah 0, 3. Oke. Nah sekarang yang sebelah sini dulu ya. Atau mau sini juga boleh. Saya pakai yang ini dulu. Ini koordinatnya 0,1. Kita cari f 0,1 berarti 3 kali 0 ditambah 4 kali 1. Ganti x nya dengan 0, ganti y nya dengan 1. 3 kali 0, 0, 4 kali 1, 4. 0 tambah 4, 4. Yang terakhir titik ini nih. F berapa? 3/5, 4/5. 3/5, 4/5 sama dengan 3 kali 3/5 ditambah 4 kali 4/5 gitu. 3 kali 3/5, 3 kali 3 kan 9. 9/5 ditambah 4 kali 4/5, 4 kali 4 itu 16. 16/5 sama dengan 9 tambah 16 itu 25 ya. 25/5 sama dengan 25 dibagi 5, 5. Di sini yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Kalau nilai maksimum ambil nilai terbesarnya. Coba antara 0, 3, 4 dan 5 nilai terbesarnya mana? 5 kan? Oh berarti ini nilai maksimumnya. Kalau ditanyakan nilai minimum, maka jawabannya yang ini. Ini nilai terkecilnya, ini nilai minimumnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah maksimum, maka jawabannya adalah C. Oke, ngerti ya? Jadi dari DHP cari koordinat
titik pojoknya, kemudian masukkan atau substitusi ke fungsi objektif, cari nilai terbesar jika ditanya adalah maksimum, cari yang terkecil jika yang ditanya adalah nilai minimum. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Oke, sekarang kita bahas contoh kedua. Daerah yang diarsir pada gambar berikut merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Nilai maksimum 5x tambah 4y, berarti ini fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya adalah. Nah, soal ini beda dengan soal yang pertama. Kalau soal pertama tadi yang diketahuinya adalah titik potongnya kan, titik potong sumbu x dan sumbu y. Kalau soal ini titik potongnya tidak diketahui, harus kita cari. Sementara persamaannya di sini sudah ada, ya. Oke, kita cari dulu titik potong sumbu y dan sumbu x-nya dari masing-masing persamaan garis. Kita ambil untuk persamaan garis yang pertama. Persamaan garis pertama 2x tambah y sama dengan 8. Ya. Nyari titik potong kita pakai tabel aja ya. Seperti yang sudah kita bahas di video pertama. Titik potong sumbu y itu ketika x-nya 0, titik potong sumbu x itu ketika y-nya 0. Kita ganti x-nya dengan 0, abaikan nilai x-nya, berarti kita peroleh y sama dengan 8. Yang kedua, y-nya ganti dengan 0, abaikan y-nya, kita peroleh 2x sama dengan 8, maka x-nya adalah 8 dibagi 2, x-nya 4. Nah, jadi persamaan ini kita tahu nih, titik potongnya adalah 0,8 ya. Ketika x-nya 0, y-nya 8, berarti di sini 8. Y-nya itu 8, berarti x-nya di sini 4. Nah, ini titik potong x-nya 4, titik potong y-nya adalah 8. Nah, sekarang kita udah tahu titik potongnya. Garis kedua ya. Garis kedua sama 2x tambah 3y sama dengan 12, caranya sama. Kita cari titik potong 2x tambah 3y sama dengan 12. Kita buat lagi tabel ya. X, Y, ketika x-nya 0, coba abaikan x-nya, kita peroleh 3y sama dengan 12. Maka y-nya berapa? 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 berarti 4. Jadi di sini y-nya itu 4. Nah, sekarang y-nya 0, ganti y-nya dengan 0, kita peroleh 2x sama dengan 12, maka x-nya berapa? 12 dibagi 2, 6. Nah, di sini 6. Oke. Nah, kita udah dapat nih titik potongnya. Koordinat titik pojoknya berarti di sini kan. Ini DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Koordinat titik pojoknya ini udah jelas 0,0, ini 4,0, ini 0,4. Nah, bagian sini ini belum ada. Kita lakukan cara yang sama dengan soal nomor 1. Kita eliminasi. Eliminasi antara garis ini dengan garis ini. Garis ini 2x tambah 3y. 2x tambah 3y sama dengan 12. Kemudian garis keduanya 2x tambah y sama dengan 8. 2x tambah y sama dengan 8. Nah, ini kita gak usah disamakan koefisien. Kebetulan ini koefisien x-nya sudah sama, jadi langsung aja kita kurangi ya. Kita kurangi 2x dikurangi 2x habis. 3y dikurangi 2 dikurangi y itu 2y. 12 dikurangi 8 4, maka y-nya berapa? 4 dibagi 2, y-nya 2. Kita cari nilai x, substitusi ke salah satu. Saya pakai yang ini aja biar nilainya lebih kecil. 2x tambah y sama dengan 8. Y-nya kita ganti 2. Tambah 2 sama dengan 8. Maka 2x sama dengan 8 dikurangi 2, 6. X-nya adalah 6 dibagi 2, 3. Jadi koordinat titik potong ini berapa? X, y. X dulu. X-nya itu 3, y-nya 2. Oke. Nah, sekarang kita substitusi koordinat titik pojok ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya fx, y sama dengan 5x tambah 4y. 5x tambah 4y. Nanti yang ditanyakan adalah nilai maksimum ya. Kita masukkan koordinat yang ini dulu 0,0. Berarti 5 kali 0 ditambah 4 kali 0 sama dengan berapa? Ya, 0 tambah 0 sama dengan 0 ya. Kemudian sebelah sini ini 4,0. Kita cari f 4,0. Berarti 5 kali x-nya ganti dengan 4. Kemudian ditambah 4 kali y-nya 0.
5 kali 4 20 ditambah 0 berapa? 20. Oke. Kemudian sebelah sini ini 0,4 F 0,4. Jadi 5 kali 0 ditambah 4 kali 4 sama dengan 0 ditambah 4 kali 4 16. 0 tambah 16 16. Kemudian yang terakhir F 3,2. F 3,2. Jadi 5 kali X-nya itu 3 ditambah 4 kali Y. 4 kali Y-nya di sini 2. Sama dengan 5 kali 3 kan 15 ya. Ditambah 4 kali 2 8. 15 tambah 8 itu 23. Di soal yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Coba di antara 0, 20, 16 dan 23, nilai maksimumnya, nilai terbesarnya yang mana? Jelas 23. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas contoh ketiga. Di sini ada soal UMPTN tahun 1999. UMPTN itu kalau sekarang itu SBMPTN atau UTBK ya, soal seleksi masuk perguruan tinggi. Soalnya seperti ini. Nilai minimum fx, y sama dengan 2x tambah 3y untuk x, y di daerah yang diarsir adalah. Nah, DHP-nya sudah ada di soal. Kita tinggal menentukan titik pojoknya, koordinat titik pojok. Yang sebelah sini udah jelas ya, memotong y di 4, berarti ini koordinatnya 0,4. X-nya 0, Y-nya 4, ini 0,4. Yang ini X-nya 5, Y-nya 5, ini juga sudah jelas 5,5. Nah, sekarang yang ini nih, yang ini belum kelihatan. Jadi jangan dikira-kira, jangan sampai teman-teman jawab, oh ini 2,2, belum tentu ya, jangan dikira-kira. Kalau yang ini kan udah jelas ada garisnya. Yang ini adalah titik potong antara garis sebelah sini dengan garis yang sebelah sini ya. Jadi kita cari titik potong. Garis ini, lihat garis sebelah sini, ini memotong X di 4, memotong Y di 4. Memotong Y di 4, ini menjadi koefisien X. Ingat cara yang tadi ya. Berarti 4X tambah titik potong sumbu X-nya juga 4. 4Y sama dengan 4 kali 4, 16. Atau ini kita sederhanakan, kita bagi 4 aja. Kita peroleh X tambah Y sama dengan 4. Nah, ini persamaan garis bagian sini nih. Ya. Nah, sekarang persamaan garis sebelah sini, teman-teman. Ini juga harus kita cari. Ini adalah garis, lihat. Ketika X-nya 1, Y-nya 1. Ketika X-nya 2, Y-nya juga 2. Ketika X-nya 5, Y-nya 5. Kalau gitu ini persamaan garisnya gimana? X sama dengan Y. Ya. Nah, atau ini boleh juga teman-teman ganti jadi X dikurangi Y sama dengan 0. Biar kita eliminasi. Atau mau X sama dengan Y boleh, tapi nanti dilanjutnya substitusi. Nah, kita pakai eliminasi aja biar sama dengan yang tadi. Kita eliminasi antara persamaan ini dengan persamaan ini. Kita mau nyari titik potongnya. Ya. X tambah Y sama dengan 4. X tambah Y sama dengan 4. Kemudian X min Y sama dengan 0. X min Y sama dengan 0. Ini kita eliminasi. Kita tambah aja ya. X tambah X itu kan 2X. Y ditambah negatif Y itu habis. 4 tambah 0, 4. Jadi X-nya sama dengan berapa? X-nya 4 dibagi 2. X-nya 2. Sekarang nyari Y-nya. Y-nya berapa? Y-nya berapa coba? X tambah Y kan 4. Berarti Y-nya, gini, kita substitusi. X tambah Y kan 4. X-nya itu 2. 2 tambah Y sama dengan 4. Maka Y-nya berapa? Ya 4 kurangi 2. Y-nya 2. Oke. Sekarang baru kita tahu pasti bahwa ini 2,2. Tapi tadi jangan dikira-kira ya. Karena belum tentu ini bilangan bulat. Bisa aja ini pecahan gitu. Nah, sekarang kita udah dapat koordinat titik pojoknya. Sekarang kita cari nilai optimumnya dengan cara substitusi ke fungsi objektif. Oke. Fungsi objektifnya itu fx, y sama dengan 2x tambah 3y. Titik pojoknya yang ini 2,2. Kita cari f2,2 berarti 2 kali x-nya kita ganti dengan 2 ditambah 3y, y-nya kita ganti dengan 2. Sama dengan 2 kali 2 itu 4,
ditambah 3 kali 2, 6. Hasilnya 10. Yang sebelah sini 5,5. Kita cari F 5,5. Jadi 2 kali 5 ditambah 3 kali 5. 2 kali 5 10 ditambah 3 kali 5 15. Berapa? 25 ya. Terakhir bagian sini 0,4. F 0,4. 2 kali 0 ditambah 3 kali 4. Berapa? 2 kali 0 kan 0. 3 kali 4 12. Maka jawabannya adalah 12 di sini. Nah, yang kita cari adalah nilai minimum ya. Nilai terkecil. Nilai terkecil yang mana coba? Yang terkecil 10, 25 atau 12? Ya jelas. Minimum adalah 10. Jawabannya adalah D. Kalau 25 ini nilai maksimum. Oke? Sederhana ya. Kita lanjut contoh berikutnya. Oke, sekarang kita bahas contoh terakhir. Di sini ada soal SNMPTN tahun 2008. Ini sama soal seleksi perguruan tinggi negeri ya. Nah, pertanyaannya nilai maksimum dari Z sama dengan negatif 3X ditambah 2Y. Nah, ini fungsi objektifnya yang memenuhi syarat. Nah, ini fungsi kendalanya. Jadi, untuk soal ini kita harus buat gambarnya dulu. Kita buat DHP dari sistem pertidaksamaan sebelah sini. Oke. Nah, kalau soal-soal sebelumnya kan gambarnya udah ada. Nah, kalau ini kita harus buat dulu daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita cari dulu. Masih ingat ya caranya seperti yang kita bahas di video pertama. Kita cari dulu titik potong sumbu X dan sumbu Y dari pertidaksamaan ini. Ini kita buat sama dengan dulu. 3X tambah Y sama dengan 9 ya. Kita buat sama dengan dulu. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. X, Y. Kita jadikan X-nya 0, abaikan X-nya, berarti Y-nya kan 9. Sekarang kita jadikan Y-nya 0, maka X-nya berapa? 3X sama dengan 9, maka X-nya adalah 9 dibagi 3. X-nya adalah 3, oke? Nah, sekarang yang kedua, yang ini, 5X tambah 4Y. Kita jadikan sama dengan dulu. Sama dengan 20. Kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X, sumbu Y. Kita jadikan X-nya 0, berarti 4Y sama dengan 20. Y-nya berapa? 20 dibagi 4, Y-nya 5. Sekarang Y-nya kita jadikan 0. 5X sama dengan 20, maka X-nya adalah 20 dibagi 5. X-nya adalah 4. Berikutnya, kita buat grafiknya. Kita buat diagramnya ya. Lihat yang pertama, dia memotong X di 3, memotong Y di 9. Misalkan di sini 9. Nah, atau gini aja. Misalkan seperti ini ya. Ini memotong X di 3, memotong Y di 9. Kemudian yang kedua, garis kedua memotong X di 4, memotong Y di 5. Memotong X di 4, memotong Y di 5. Nah, lihat tandanya. Ini tandanya tuh kurang dari. Ya, ini tandanya kurang dari sama dengan. Berarti arsirannya kan berada di daerah kiri kan. Untuk X positif, tanda kurang dari itu berada di daerah kiri. Daerah sebelah sini, teman-teman. Daerah sini arsirannya. Kemudian yang kedua, yang sebelah sini, tandanya lebih dari. Lebih dari itu sebelah kanan. Ya enggak? Untuk X positif, tanda lebih dari itu sebelah kanan. Yang sebelah sini. Kemudian ada pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0. Berarti dia X-nya tuh harus berada di kanan sumbu Y. Ada di daerah sini. Nah, pertanyaannya daerah mana yang terarsir oleh semuanya? Kalau daerah sini, ini terarsir hanya oleh 2. Kan? Hanya 2 yang mengarsir daerah sini. Daerah sini nggak ada. Nah, daerah yang terarsir oleh semuanya adalah daerah sini nih. Ini. Nah, ini DHP-nya, daerah sini. Oke. Nah, ini DHP-nya.
Ini DHP-nya. Jadi kita cari titik potong atau titik koordinat pojok-pojok sebelah sini. Ya. Ini udah jelas 0,5, ini 0,9. Nah, sebelah sini ini harus kita cari dulu. Sebelah sini kita cari dengan mencari titik potong antara garis ini dengan ini. Kita eliminasi aja. 3x tambah y sama dengan 9. Kemudian 5x tambah 4y sama dengan 20. Ini kita samakan yang y aja ya. Y-nya kita jadikan 4. Ini berarti kita kali 4. Ini kita kali 1. Ini kita kali 4, 3x kali 4, 12x, y kali 4 plus 4y sama dengan 9 kali 4, 36. Ini kita kali 1, berarti nggak berubah. 5x tambah 4y sama dengan 20. Kita kurangi. 12x dikurangi 5x. Berapa? 7x ya. 7x. Ya nggak? 4y dikurangi 4y habis. Yang ini 36 dikurangi 20, 16. Maka x-nya adalah 16/7. Nah, sekarang kita nyari nilai y-nya. Kita substitusi ke persamaan ini. Atau mau yang bawah boleh, tapi lebih sederhana bentuknya yang ini, nilainya lebih kecil ya. 3x tambah y kan sama dengan 9. Maka y-nya adalah 9 dikurangi 3x. Jadi y-nya adalah 9 dikurangi 3 kali x-nya kita ganti dengan 16/7. Sama dengan 9 dikurangi 3 kali 16 itu 48 ya. 48/7. Nah, kita jadikan per 7. 9 kita jadikan per 7. 9 itu berapa dibagi 7? 63/7 ya enggak? 63/7 dikurangi 48/7 sama dengan 63 dikurangi 48. Ini 13 dikurangi 8, 5. Ini berarti tinggal 5 dikurangi 4 itu 1. 15/7. Nah, jadi koordinat titik sebelah sini adalah x, y. Berapa? X-nya itu 16/7, 15/7. Nah, sekarang koordinatnya kita udah dapat ya. Kita substitusi ke fungsi objektif ke sini, teman-teman. Sekarang kita substitusi ke fx, y. Fungsi objektifnya adalah negatif 3x tambah 2y. Kita masukkan yang mana dulu? Misal saya pakai yang ini dulu. Ini tuh 0,5 ya. F 0,5 negatif 3 kali 0 ditambah 2 kali 5. Berapa? Negatif 3 kali 0, 0 ditambah 2 kali 5, 10. 0 tambah 10, 10. Sekarang F yang sebelah sini 0,9. Negatif 3 kali 0 ditambah 2 kali 9. Negatif 3 kali 0 itu 0 ditambah 2 kali 9, 18. Maka jawabannya di sebelah sini adalah 18. Yang terakhir F 16/7, 15/7 sama dengan negatif 3 kali 16/7 ditambah 2 kali 15/7. Negatif 3 kali 16/7 negatif 48/7 ditambah 2 kali 15/7 itu 30/7 sama dengan negatif 48 tambah 30 negatif 18/7. Nah, ini negatif ya. Nah, yang ditanyakan adalah nilai maksimum, nilai terbesar. Mana? Apakah 10, apakah 18 atau yang sebelah sini? Ya jelas, nilai terbesar adalah 18. Ini nilai maksimumnya. Oke. Jadi nilai maksimum adalah 18, C. Oke. Itulah beberapa contoh soal menentukan nilai optimum. Optimum itu bisa maksimum atau minimum ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.